Baik, Masya Allah, terima kasih pemirsa. Masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Dan kita masih bersiaran langsung dari Gedung Cendekia UMJ atau Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, bersama saya sudah bersama Ustadz Ridho Febri yang nanti akan menyampaikan berkaitan dengan tema besar kita, yaitu Ramadan, ibadah Ramadan yang tidak diterima ibadah. Kira-kira apa nanti yang akan disampaikan Ustadz Ridho di segmen kedua ini, Ustadz? Masya Allah. Jadi ini temanya luar biasa. Betul, Ustadz. Jadi sarana introspeksi buat diri kita sebagai seorang muslim yang sebetulnya dikasih kesempatan sama Allah berbelas kali dan bahkan berpuluh kali kita puasa Ramadan. Pertanyaan sederhana yang sebetulnya patut kita tanyakan sama diri kita sendiri, Mas. Betul. Sudahkah ada perubahan terhadap diri kita dalam sikap perilaku kita kepada Allah dan juga makhluknya? Karena itu indikator dari ketakwaan, Mas. Masya Allah. Karena banyak dari kita yang puasa ya puasa, ngomongin orang jalan terus. Itu problem. Bahkan sholat 5 waktu pun dikerjakan, tapi ternyata masih senang untuk memfitnah orang, menjelek-jelekan orang dan lain sebagainya. Maka insya Allah ini menjadi sebuah tema yang sangat luar biasa untuk kita bahas. Semoga menjadi bahan renungan untuk kita bisa terus memperbaiki menjadi insan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembahasannya seperti apa, contohnya seperti apa, langsung saja dipaparkan oleh Ustadz Ridho Febri. Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salamu alaika ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wa la alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahturun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Puasa hari ini? Bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Kelihatan wajah-wajah puasanya. Ini jam-jam rawan soalnya menjelang sore ya. Nah, saya ingin bertanya dulu. Tolong angkat tangan. Siapa di sini yang sekarang puasa keberapa? 11. Yang 10 hari terakhir di bulan Ramadan kemarin, ketika puasa, tolong angkat tangan siapa yang gak ngomongin orang. Tolong acung. Pak, ada yang puasa 10 hari kemarin gak ngomongin orang? Tolong acung. Ibunya? Oke, ada satu hal yang mau saya bahas. Bukankah Allah berfirman di Quran surat kedua, ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai orang-orang yang beriman, baik iman kalian tinggi, sedang ataupun rendah, kata Allah wajib kalian puasa. Kenapa kita diwajibkan untuk puasa? Kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, biar kalian bisa menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaan saya, apa definisi takwa? Menjalankan segala sesuatu yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala sesuatu yang Allah larang. Karena puasa itu akan membentuk diri kita menjadi hamba yang bertakwa. Maka saya mau bertanya sama Bapak dan Ibu semuanya, ngomongin orang itu perintah Allah atau larangan? Kenapa dikerjain? Kenapa dikerjain? Khilaf itu sekali, berkali-kali namanya hobi. Bukankah Allah yang memberikan sebuah barometer buat kita bahwa saat kita puasa kalian akan menjadi hamba yang bertakwa. Berarti Ramadan itu menjadi sarana untuk kita mengontrol hawa nafsu kita agar tidak membicarakan keburukan orang lain. Kenapa? Sifat-sifat provokatif, suka menjelek-jelekan orang, suka mencela orang, itu sifat dari seorang Abu Lahab dan Abu Jahal. Saya mau tanya, di mana tempat akhir dari Abu Lahab dan Abu Jahal? Surga apa neraka?
Sekarang saya mau tanya, mau masuk surga apa mau masuk neraka? Kenapa ngamalin amalan ahli neraka? Kok malah ketawa? Kau malah ketawa? Ada di antara ciri lain dari hamba yang bertakwa. Quran surat ketiga ayat 133. Apa kata Allah? Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Orang yang bertakwa itu senang mengintrospeksi diri. Orang yang bertakwa itu senang muhasabah diri. Orang yang bertakwa itu senang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena buat orang-orang yang senang mengintrospeksi diri, bertaubat kepada Allah, Allah sediakan surga yang luasnya langit dan bumi buat orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Di antaranya adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan dia kontrol hawa nafsunya untuk tidak membicarakan keburukan orang lain. Kan kita sudah puasa. Ini bapak-bapak usianya banyak yang 25 tahun, kata Habib Syahab tadi. Ibu-ibunya juga ini banyak yang usianya sweet 17 ya. Insya Allah sisanya ya. Seharusnya kita sadar puluhan tahun Allah sudah mengizinkan kita untuk berpuasa. Harusnya ada proses perubahan dalam kehidupan kita. Kenapa? Ramadan ini begitu spesial, setidaknya Allah memberikan 3 keutamaan buat kita. 1, pintu surga dibuka selebar-lebarnya. 2, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. 3, setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya sederhana. Kalau setan-setan dari golongan jin dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, terus siapa setannya yang suka membicarakan orang? Hah? Siapa Pak? Ini dikuatkan loh. Allah berfirman di Quran surat ke-6 Al-An'am ayat 112. Apa kata Allah? Para nabi dan rasul diberikan ujian, yaitu setan dari golongan jin dan juga manusia. Nah, ketika Allah lewat lisan Rasulullah SAW mengatakan bahwa semua jin, setan dari golongan jin dibelenggu di bulan Ramadan, maka sudah jelas kitalah manusianya yang mendadak menjadi setan-setan di bulan Ramadan. Ada satu pesan yang ingin saya sampaikan. Allah berfirman di Quran surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 10 sampai ayat 12. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Bahwa orang-orang yang beriman itu bersaudara. Artinya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kita semua bersaudara atas dasar iman. Kenapa? Allahnya sama, Rasul yang kita jadikan teladannya sama, Al-Quran yang kita jadikan sebagai pedoman hidup pun sama. Nah, ada perintah dari Allah untuk kita menjaga diri kita untuk tidak melakukan setidaknya 4 hal. Apa? 1, tidak boleh mengolok-olok orang lain. 2, tidak boleh mencela saudara kita yang lain. 3, tidak boleh mencari-cari kekurangan dari saudara kita. Yang 4, tidak boleh berprasangka kepada orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-13-nya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa. Artinya bukan casing, pakaian yang warna-warni seperti ini, bukan Bapak Ibu semuanya. Tapi takwa itu di dalam hati kita. At-taqwa hahuna. Dan semua amal soleh itu muaranya ada pada hati kita. Sehingga merubah sikap kita menjadi sosok yang jauh lebih baik lagi. Sikap, ucapan, perilakunya. Kepada siapa? 1, kepada Allah. Yang kedua, kepada sesama manusia. Kepada sesama manusia bagaimana sikap dan perilaku kita? Tidak menjelek-jelekan, tidak memfitnah mereka, tidak mencela mereka dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah indikator besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Ramadan kita mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan kita tidak pernah lagi melakukan hal-hal yang nista seperti itu. Siap? Jangan insya Allah, saya nggak percaya insya Allah orang Indonesia. Siap? Siap. Kenapa? Karena kita belum ada yang bisa menjamin tahun depan Allah hadirkan Ramadan bagi kita semuanya. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya agar bisa menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum.
Baik, Masya Allah, Tabarakallah, terima kasih Ustadz Ridho Febri yang telah melengkapi materi yang sangat menarik ini di segmen kedua. Merupakan satu kesyukuran bagi kita semua ketika kita masih diberikan dan dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini. Itu artinya jangan sampai Ramadan tahun ini menjadi sia-sia seperti Ramadan yang tahun lalu. Nauzubillah, teman, nauzubillah. Nah, pemirsa, di segmen 3, 4, dan juga 5 ini kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk itu persiapkan pertanyaan terbaik Anda dengan tema yang menarik, yaitu bagaimana ketika ibadah Ramadan ini merupakan ibadah yang sia-sia. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan.